kita tausiah pagi hari ini pada saat puasa ke-12 ya. Kita akan benarkan dari Pak Ustadz Rahmat untuk mengisi ilmu kita di bidang agama yang kita harapkan juga dapat kita laksanakan bersama. Itu waktu kami persilakan Pak Ustadz Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan afdalas syuhur wa farada 'alaina bis-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum linisa'ihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim. Soimin, soimat, para senior, para mentor, para guru kami, keluarga besar rumah kita, Kementerian PUPR. Hadir di sini Pak Agus, Bu Wati, Pak Dedi Binaldi, Pak Ambozi, Pak Guratno, kemudian Bu Bebi, ya, Pak Bagus, ya, Pak Satriadi, Pak Langgeng, Ambozi, dan lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan. Alhamdulillah, tahun ini Allah memberikan kesempatan kepada kita mempertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bertekad untuk menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk kita, dengan mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai amal saleh, agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Salah satu kewajiban utama pada bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tentu yang diundang untuk melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan ayat itu tidak semua orang, ya. Yang diundang hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, ya. Nah, ternyata kewajiban puasa ini, syariat puasa jauh sebelum syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabiullah Muhammad tentu untuk menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, ya. Sehingga dalam kehidupan kita mengenal apa yang namanya puasa Daud, berarti kan sudah ada sebelumnya, ya kan. Syariat Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan. Setiap ibadah tentu punya tujuan, maka tujuan ibadah puasa itu untuk mencapai pribadi taqwallah, pribadi tertinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan, in akramakum indallahi atqakum, bahwa sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Jadi pribadi paripurna yang ingin dicapai daripada ibadah puasa ini ya. Jadi pribadi paripurna itulah tujuan daripada ibadah puasa ya. Sehingga kemudian ibadah puasa ini seringkali ditamsilkan ya sebagai sebuah proses metamorfosis manusia ya untuk mencapai pribadi takwa Allah, sebagaimana prosesnya metamorfosnya apa? Ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu ya. Nah, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh saya ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami campakkan manusia itu ke dalam posisi terendah, asfala safilin, kecuali mereka yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan beramal saleh itu ya. Nah, sebagaimana ulat ya, ketika hewan itu masih menjadi ulat kan jijik ya. Ya kecuali ulat sutra ya, karena diambil manfaatnya sutranya. Tapi sepanjang masih ulat itu kan posisinya di bawah. Dan kemudian dia berproses ya menuju kepompong, dan kemudian proses menuju kupu-kupu. Ketika kupu-kupu dia mencapai keindahan dan alamnya kemudian menjadi luas karena sudah di atas alam langit ya. Nah, orang yang bertakwa itu adalah berproses dari alam yang rendah, derajat yang rendah ke derajat yang tinggi, sehingga kemudian dunianya menjadi dunia langit itu, mencapai puncak kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian-kajian ya kitab akidah atau kajian-kajian Islam ya, kita mengenal apa yang namanya trilogi Islam ya. Trilogi segitiga Islam ya. Trilogi di bawahnya itu adalah iman ya, di sisi kiri kemudian ada Islam, di sisi kanan ada ihsan ya. Kemudian trilogi berikutnya adalah ada akidah, syariat, ada akhlak. Nah, trilogi berikutnya adalah usuluddin, fikih, dan tasawuf ya. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian ya untuk berpuasa agar kalian mencapai pribadi takwa ya. Dengan kesadaran, dengan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan siap melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada opsi ya bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan manakala telah mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia harus patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah siap melaksanakan perintah, termasuk melaksanakan ibadah puasa itu sendiri ya kan. Nah, tujuannya untuk mencapai derajat takwa. Ternyata kalau kita perhatikan sejatinya bahwa ibadah puasa itu adalah bukan sekedar kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, tetapi adalah sekaligus merupakan kebutuhan dalam hidup kita ya. Kenapa kita anggap kebutuhan ya? Ya. Puasa itu kata Nabi, as-siyam wija'ud. Puasa itu adalah benteng, tameng ya. Benteng tameng. Dalam konteks menjaga keselamatan, benteng tameng itu adalah untuk menjaga kita ya dari berbagai risiko, berbagai bahaya kan ya. Itu fungsi wija, fungsi puasa ya. Dan ternyata kalau dikaitkan kepada kesehatan itu kan luar biasa dahsyatnya ya. Barangkali mungkin senior nanti bisa menjelaskan ya kan.
bahwa puasa itu secara kesehatan itu luar biasa dahsyat ya. Karena itu kemudian Nabi menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian akan menjadi sehat ya. Banyak kajian-kajian ya kenapa kalangan ulama, kalangan ahli ya bisa membuktikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kalian akan menjadi sehat ya. Ketika kita pada saat bulan-bulan biasa ya, di luar bulan Ramadan itu ya, paling tidak kan rata-rata kita makan sehari 3 kali ya. Belum lagi kalau ada acara di hotel ya, acara kegiatan full board ya Pak Muazzi ya kan. Di samping makan 3 kali, jam 9, 10 ada break ya, snack gitu kan ya. Kemudian jam istirahat asar ya kan, 3, 4 itu snack lagi ya. Itu 5 kali sudah ya kan. Nah, tetapi pada saat bulan Ramadan itu rata-rata kita makan 2 kali ya. Paling banter 3 kali ya. Setelah sholat tarawih ya, makan kecil lah ya. Artinya berkurang ya kan. Nah, dalam konteks kita misalnya ya, beban perut itu kan terlalu berat ya selama 11 bulan di luar bulan Ramadan. Tetapi pada saat Ramadan itu rehat, diistirahatkan, dikurangi beban itu ya. Sama seperti misalnya ya, soimin soimat punya kendaraan ya. Kendaraan itu dipakai terus diforsil, kira-kira cepat rusak, cepat aus apa tidak ya. Otak kita juga diforsil gitu ya. Itu akan cepat kelelahan ya. Nah, oleh karena itu maka Ramadan itu diistirahatkan, dikurangi beban itu ya. Kemudian beban-beban hal-hal yang ada direlaksasi lah ya. Nah, sehingga secara fisik ya Ramadan itu akan menyehatkan. Dan kemudian juga pada bulan Ramadan itu kedekatan kita kepada Allah itu ya itu semakin jauh, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sabar ya, semakin baik, semakin kasih sayang ya. Itu secara mental akan baik ya. Nah, sehingga banyak kajian-kajian yang menyatakan bahwa puasa itu berdampak positif baik secara fisik maupun secara mental. Ya. Maka dengan demikian puasa bukan sekedar kewajiban, tetapi juga akan adalah merupakan kebutuhan bagi kehidupan kita ya. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian penting bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan benar, sesuai dengan sunnah Nabi. Puasa seperti apa yang secara rohaniyah bisa memiliki dampak bagi kita ya. Nah, karena Nabi menyatakan kamin soim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus ya. Kemudian Nabi juga mengingatkan man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ya qaula zur, ucapan-ucapan kotor ya, ucapan-ucapan jorok kotor ya. Wal amal bihi, dan juga perbuatan kotor selama menjalankan ibadah puasa, falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu, maka sungguhnya Allah tidak memerlukan kita meninggalkan lapar dan haus. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka kemudian kalangan ulama memberikan makna, mendefinisikan puasa itu dalam 2 aspek ya. Pertama adalah makna secara syariat, artinya puasa secara syariat itu adalah al-imsak anil muftirat as-salas, menahan diri dari 3 hal yang membatalkan puasa ya. Apa 3 hal itu adalah al-aqlu, makan, wasyarbu, minum, wal jima', dan melakukan hubungan suami istri ya. Min tulu'il fajri ya ila ghurubis syams,
sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, biniyatin mahsusin, dengan niat tertentu ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu makna puasa. Tapi kalau kita hanya sekedar meninggalkan 3 hal tapi tidak ada niat, ya tidak puasa, tidak dinilai puasa. Dengan biniyatin mahsusin itu, dengan niat khusus, nawaitu soma gadin an ada ifradi syahr Ramadan. Nah, itu yang menjadikan itu menjadi puasa. Artinya kalau kita meninggalkan 3 hal itu ya, maka dengan niat yang tertentu tadi sah puasa kita dan gugur kewajiban kita gitu ya kan. Itu puasa menurut syariat Islam. Kemudian ada puasa ya, pengertian secara istilah ya. Al-imsak ya, menahan diri, artinya ada yang mengatakan as-shaum al-hakiki, puasa pada hakikatnya. Al-imsak amanah Allah, menahan diri dari seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kalangan ulama yang menyatakan al-imsak amma tunazi'u ilaihin nafsu, menahan diri dari hal-hal yang menjadi kecenderungan nafsu ya. Nah, perbedaan istilah tersebut ya kemudian menjadikan kalangan ulama juga ya yang membagi puasa itu pada 2 aspek dari sisi waktu. Ada yang namanya as-shaum al-mu'aqqad, ada as-shaum al-mu'abbad ya. Puasa pada waktu yang telah ditentukan, yaitu dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Niat mengharap ridha Allah, niat dengan tentu berniat puasa ya. Nah, itu as-shaum al-mu'aqqad. Waktunya telah ditentukan. Kemudian as-shaum al-mu'abbad, puasa abadi itu adalah dikaitkan dengan menahan diri dari kecenderungan nafsu ya. Itu berlaku kapan saja ya. Pada saat kita berpuasa atau tidak pun juga itu berlaku. Jadi kita memang dituntut untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang menjadi kecenderungan nafsu atau menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kemudian Imam Al-Ghazali itu membagi puasa ya berdasarkan klaster-klaster ya. Ada yang namanya shaumul awam, puasanya orang umum. Ada shaumul khawas, puasa orang khusus ya. Ya kelas tinggi, kelas VIP itu ya. Ada shaumul khawasil khawas, puasa kelas VIP ya. Masyarakat pada umumnya seperti itu. Sedangkan puasa khusus ini yang kelas level lebih tinggi adalah di samping tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri, adalah seluruh panca indera kita itu berpuasa ya. Mata berpuasa ya untuk tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga berpuasa untuk tidak mendengarkan hal-hal yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berpuasa untuk tidak berbicara jorok ya, ngerasani, bertantem ya, hal-hal yang tidak baik ya, yang keluar dari lisan kita betul-betul dicegah ya. Tangan juga berpuasa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki juga berpuasa untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, yang tidak benar ya. Nah, puasa seperti itu ya, tentu yang kita harapkan ya. Puasa yang dengan demikian akan memberikan hikmah untuk mencapai pribadi takwa ya. Jadi seluruh panca indera kita berpuasa.
Puasa al-khawasil khawas itu yang paling tinggi derajatnya, puasanya para nabi, siddiqin ya. Di samping puasa yang pertama dan yang kedua itu adalah hati dan pikiran itu juga berpuasa ya. Niatnya tidak baik, ya hati-hati kotor, ya pikiran-pikiran ngeras, tidak baik, itu juga berpuasa ya. Nah, itu luar biasa kalau ini bisa kita lakukan ya. Oleh karena itu paling tidak ya kalau kita ya bagaimana mencapai level yang kedua ini, saumul khawas ini, puasa di level kedua. Kalau bisa ke level 3 tentu yang paling utama ya. Paling tidak ya bagaimana mencapai derajat yang kedua ini sehingga tidak masuk apa yang diingatkan oleh Nabi, kamin shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash ya. Jangan sampai puasa jalan tapi maksiat jalan gitu kan. Karena itu kan banyak kejadian ya Pak Mazi dan teman-teman ya kemarin di beberapa kasus gitu ya kan. Tawuran terjadi pada bulan Ramadan itu. Saya nggak tahu apakah mereka berpuasa apa tidak gitu ya kan. Nah, ini kan yang merusak gitu kan. Jadi puasa jalan, habis itu ke karaoke juga. Oh ini kan nggak nyambung gitu dengan tujuan ibadah puasa ya. Nggak nyambung gitu ya kan. Nah, oleh karena itu ya maka pastikan selama melaksanakan ibadah Ramadan ini betul-betul konsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita pada saat berbuka dan sahur itu adalah betul-betul yang halal gitu ya, sehingga kita mendapatkan hikmah dari ibadah puasa yang kita lakukan. Nah, jadi di dalam hadis itu kan ada dikatakan ya, somunaim somusoim ibadah. Naumosoim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah itu sebenarnya exit strategi ya yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi itu pilihan terakhir gitu. Itu bukan berarti bermaksud Nabi itu mendorong orang yang berpuasa itu tidur, tidak gitu ya kan. Itu kan pilihan-pilihan terakhir, exit close, sekiranya ketika berpuasa dan kemudian tidak tidur maksiat, maka akan lebih baik tidur begitu gitu. Kalau tidur masih bermaksiat itu fatal gitu kan. Nah, apalagi misalnya kita berpuasa tidak tidur, kemudian kita melakukan hal-hal yang produktif, maka tentu pahalanya luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi, qad ja'akum syahrun mubarak. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakan. Ya, telah datang kepada kalian syahrun mubarakan, bulan penuh keberkahan. Faradu lakum siyamahu, pada bulan tersebut Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Pada bulan Ramadan tersebut ya, fihi tuftahu abwabul jannah. Pada bulan Ramadan tersebut ya, abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Wa tulaku fihi abwabul jahim, dan pada bulan tersebut pintu-pintu neraka jahim ditutup. Wa tughallu fihi maradus syayatin, dan pada bulan tersebut setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi sanatin min alfi syahr, pada bulan tersebut ada satu malam yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Faman haruma khairaha faqad haruma, barang siapa pada bulan tersebut ya tidak mendapatkan kebaikan, maka sungguh yang bersangkutan adalah termasuk orang yang merugi ya. Karena apa? Pintu kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Jadi seringkali bulan Ramadan itu dianalogkan ya sebagai bulan jamuan Allah Subhanahu wa taala. Bulan fest ya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diundang, yang diundang ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan itu Allah telah menyiapkan menu-menu menarik ya, menu-menu menarik, hadiah-hadiah menarik bagi orang-orang yang hambanya yang diundang, yang terundang ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan undangan tersebut ya, tidak menikmati menu-menu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah meruginya kita ya kan. Sama halnya dengan sebuah pesta ya. Yang menikmati pesta itu kan yang terundang ya. Tetapi yang mendapatkan manfaat dari adanya pesta itu bukan hanya yang terundang, tapi orang-orang lain juga yang mendapatkan manfaat, kru dan lain-lain ya kan ya. Karena itu maka kemudian berkah Ramadan itu bukan saja orang yang berpuasa yang mendapat keberkahan, tapi juga orang-orang yang tidak berpuasa juga mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Betul nggak ya kan? Karena itu kan kita bisa melihat ya misalnya omset penjualan itu pada bulan Ramadan hampir dipastikan meningkat ya. Pak Ben ya kan? Kang Agus betul nggak? Omset penjualan rata-rata meningkat ya Pak Muazzi ya kan? Mau jualan apa saja laku pada bulan Ramadan. Itu namanya berkah Ramadan ya. Jam kerja PNS itu dikurangin ya. Kalau lembaga-lembaga tertentu cuma digeser ya, hanya sedikit yang digeser, tapi sebagian dikurangin. Tetapi gaji kan nggak pernah dikurangin kan? Tambah. Mungkin sebentar lagi minggu depan ya sudah keluar THR ya. Itu berkah Ramadan, betul nggak? Nah, jadi itu hikmah Ramadan. Oleh karena itu maka kemudian Nabi menyatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an sanata kullaha Ramadan. Seandainya umatku itu tahu keagungan fadilah bulan Ramadan, berharap 1 tahun itu menjadi bulan Ramadan itu. Biar dapat THR tiap bulan begitu ya kan. Tapi itu kan nggak mungkin ya. Artinya keutamaan Ramadan itu luar biasa dahsyat. Dan kita itu merasakan ya kan. Nah, oleh karena itu, maka dalam konteks pembinaan akhlakul karimah, Ramadan itu luar biasa pengaruhnya gitu ya kan. Ramadan. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tawaddu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin dermawan kita. Siap untuk membantu orang lain menyiapkan takjil. Itu adalah bagian daripada akhlak-akhlak mulia gitu kan. Semakin kasih sayang, semakin dermawan. Orang yang berpuasa itu tingkat kesabarannya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berpuasa dalam kondisi ceteris paribus ya kan. Oleh karena itu maka dalam hadis Nabi itu kalau kalian diajak berdebat, berbicara yang nggak perlu berantem ya kan, bermujadalah, maka katakan kata Nabi falyakul ini shaim, katakan saya berpuasa. Nah, itu kan menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia ya. Maka kemudian buah kesabaran itu ya semakin siap kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bangun malam ya. Jam 3, jam setengah 4 ya. Ya, itu kan hal-hal yang sangat mulia ya, sifat-sifat yang terpuji ya kan. Nah, tinggal kita optimumkan ya. Jangan hanya bangun kemudian siap sahur, bagaimana kita mengisi dengan ibadah ya, sholat tahajud gitu ya, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan manfaat dari bangun malam itu. Sholat hajat, sholat taubat ya kita manfaatkan ya, sambil nunggu habis sahur, sambil nunggu fajar gitu adzan ya, kita manfaatkan untuk baca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita semakin kuat ya, siap ya untuk meninggalkan berbagai hal-hal yang gak baik ya, manfaat maksiat. Ayo pergi ke mall, malas lah kalau nggak ada hal-hal yang penting, takut maksiat di sana. Ke tempat wisata, Ramadan, takut maksiat. Yang seperti itu ya. Jadi luar biasa ya kan. Dan kemudian semakin tumbuh kasih sayang di antara kita dengan keluarga.
keluarga inti, keluarga dekat, dengan tetangga, saling berbagi makanan, saling berbagi menu ya, saling menyiapkan takjil. Itu kan yang luar biasa hikmah daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Dan kemudian juga ya, puasa itu mengajarkan kepada kita untuk hidup secara lebih wajar ya. Bahwa kita ternyata dengan makan 2 kali itu cukup ya. Plus ada makan di antara berbuka dengan sahur gitu ya. Ternyata itu cukup sehat ya. Artinya bahwa sebenarnya kebutuhan pokok kita itu ya seperti itu gitu ya kan. Nah, kadang-kala ada dalam kehidupan ini ya kan ya mungkin terutama ibu-ibu ya kan, mungkin saking sayangnya kepada anak dan keluarga gitu ya kan, ketika berbuka itu hampir semua jenis menu dikumpulkan ya Kang Ben ya, kolak aja sampai 5 macam gitu ya kan. Nah, tapi ujung-ujungnya yang dimakan itu, yang dinikmati kan hanya sedikit gitu ya, kadang-kadang keburu ini ya, keburu kenyang gitu ya. Nah, biasanya bawaannya ya kurma yang air-air ya, berair ya kan, sehingga kemudian bisa menghilangkan dahaga ya. Nah, dan kemudian juga ya pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi kita untuk kembali kepada kehidupan yang lebih basic, yang lebih mendasar gitu ya kan. Ini kan pelajaran yang amat berharga bagi kita ya. Selama ini ya barangkali mungkin di antara kita itu kan seringkali ya banyak mengoleksi ya barang-barang mahal, barang-barang berharga. Ya bukannya nggak penting ya, tetapi kan kemudian ini akan memberikan kesadaran kepada kita ya, bagaimana kita bisa lebih menikmati kehidupan yang lebih fungsional gitu ya. Sehingga dengan demikian untuk mengurangi sifat-sifat kerakusan kita yang kemudian seringkali justru menjerumuskan kehidupan kita gitu ya kan. Selama ini barangkali mungkin banyak di antara kita ya kan yang punya apa ya, jam, koleksi jam, tas mahal-mahal. Selama pandemi ini kan nggak dipakai ya, disimpan ya. Ternyata bukan itu yang dibutuhkan dalam kehidupan kita gitu ya kan. Ya kembali lagi kepada hakikat yang dibutuhkan kita adalah amal ibadah. Bagaimana kita memperbanyak infak dan sedekah yang sewaktu-waktu kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang basic bagi kita ya. Nah, Ramadan ini ya mengajarkan kepada kita untuk lebih bagaimana kita lebih mementingkan hakikat daripada sekedar yang artifisial ini ya. Karena itu barangkali mungkin penting kembali mengingatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin labtagha wadiyani wa ayyam la ila turab." Ya, seandainya anak Adam itu punya satu lembah dan lembah itu berisi emas, dia belum puas, dia berharap untuk mendapatkan lembah yang kedua. Setelah mendapatkan lembah yang kedua, dia juga akan belum pernah puas. Dan dia akan puas kalau sudah masuk ke lembah itu alias meninggal ya. Nah, Rasulullah SAW ya, suatu ketika ya, pada saat beliau duduk bersama para sahabat ya. Beliau tuh bertanya kepada para sahabat ya. Wahai para sahabat, ya. Coba kau pilih ya. Mana harta yang paling kamu suka? Ya. Harta yang punya kamu sendiri dan harta yang untuk ahli waris. Nah, kemudian sahabat itu berjawab atas pertanyaan Nabi, wahai Nabi, tentu yang paling aku suka adalah harta aku sendiri, wahai Nabi. Dibandingkan yang harta punya ahli waris. Nah,
Nah, kemudian setelah mendapatkan penjelasan seperti itu ya dari para sahabat, Nabi menyatakan, betul, ketahuilah bahwa hakikat harta kamu adalah apa yang telah kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara harta yang kamu tinggalkan itu adalah punya ahli waris itu ya kan. Nah, oleh karena itu hakikat harta kita sendiri ya, apa yang telah infakkan di jalan Allah, berinfak, bersedekah, itulah hakikat harta kita sendiri. Dan itulah yang nanti akan membantu kita menjadi amal ibadah untuk kita. Ya. Sementara apa yang kita miliki ya, itu belum tentu, yang ada sekarang itu belum tentu itu menjadi hak kita ya. Nah, oleh karena itu ya, maka bagaimana dengan Ramadan itu ya, kita bisa lebih banyak membantu berinfak dan bersedekah. Di dalam sebuah hadis ya dari sahabat Anas diceritakan ya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah orang yang paling dermawan, dan pada bulan Ramadan beliau lebih dermawan. Pada saat malaikat Jibril ya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkonfirmasi bahwa beliau adalah orang yang sangat dermawan. Ya. Oleh karena itu kita sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita ya mencontoh secuil ya dari kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, termasuk juga kedermawan itu di dalam pandangan Nabi ya, membantu operasional masjid ya. Kalau di lingkungan kita ada masjid ya yang listriknya belum dibayar karena nggak ada pulsa ya, bantulah itu ya. Maka itu kata Nabi ya, man asrajah masjidan ya, barang siapa yang membantu menyinari ya. Kalau dulu kan masjid itu belum ada listrik ya, pakai lampu apa ya, patroma, pantu itu ya. Kalau sekarang pulsa ya, maka itu kelak yang akan menyinari kuburan kita ya. Oleh karena itu mari pada ujungnya bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya selama bulan suci Ramadan itu. Dan tentu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bulan Ramadan ya terus ya kita pupuk, kita kembangkan, kita sempurnakan sampai di luar bulan Ramadan. Sebab kalau Ramadan itu dianggap sebagai sebuah pendidikan ya, maka keberhasilan sebuah pendidikan itu bukan saja diukur pada saat pelaksanaan pendidikan ya, tapi ujungnya adalah bagaimana memiliki dampak perbaikan kepada totalitas kehidupan kita ya. Soimat yang dirahmati Allah, oleh karena itu ya, mari Ramadan ini jadikan momentum ya untuk memperbaikan seluruh totalitas kehidupan kita, termasuk juga ya akhlak sebagaimana topik kita ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim, bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik mereka, sebaik-baik kita adalah yang paling baik perlakuan kita kepada istri kita ya, kepada istri kita ya kan. Jadi kita memberikan kasih sayang kepada keluarga di rumah ya. Ya itu adalah contoh ya bagaimana akhlak Islam ya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu Ramadan ini adalah merupakan media terbaik untuk kita ya. Barangkali mungkin ada di antara kita yang mungkin sewaktu sholat di masjid, sewaktu-waktu sholat di rumah ya, karena masih membatasi ya kita agar tidak terekspos ya dengan pandemi ya. Bagaimana kita menjadi contoh ya bagi kehidupan keluarga di dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ya.
Oleh karena itu ya momentum Ramadan ini sungguh luar biasa pengaruhnya ya, dan ini harus kita manfaatkan betul dengan sebaik-baiknya agar memiliki dampak yang positif bagi kita, dan agar Ramadan yang kita jalani betul-betul membuahkan hasil agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Siapakah muttaqin itu ya? Berdefinisi tentu bertakwa itu adalah al-imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tentu perintah Allah sangat banyak, larangan Allah sangat banyak. Dan untuk mengetahui apa larangan Allah dan perintah Allah, ya ujungnya kembali bagaimana mempelajari Al-Quran, mendalami hadis Nabi, ya, kemudian memahami dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga betul-betul kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan derajat takwa ini ya akan berdampak positif bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Sebab Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah menjadikan untuknya ya jalan keluar dari berbagai persoalan kehidupan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dengan cara-cara tidak terduga. Ya, oleh karena itu ya, pandemi ini luar biasa dampaknya. Karena itu dengan bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan tentunya dengan memenuhi berbagai perintah Allah, termasuk perintah Nabi-Nya. Perintah Nabi ya, bagaimana protokol COVID ini dijalankan gitu ya, agar kita tidak pergi ke tempat-tempat ya yang di situ ya banyak pandemi, hati-hati juga ya. Itu adalah bagian dari perintah Nabi yang juga merupakan perintah Allah tentunya ya, sebab Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Nabi tidak berucap kecuali ucapan itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya, maka yakinlah dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan hidup kita ya, baik yang terkait dengan masalah ekonomi, masalah sosial dan sebagainya. Oleh karena itu Ramadan ya yang kita jalani dengan tujuan untuk membentuk pribadi takwa, ya semoga itu menjadi solusi bagi kehidupan kita. Maka dengan demikian puasa bukan sekedar menjalankan kewajiban, tapi merupakan kebutuhan hidup bagi kita. Soimat yang dirahmati Allah, para senior, barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya sebagai pengantar ya. Nanti waktunya masih cukup banyak sehingga kita masih bisa berdiskusi untuk melakukan pendalaman, sharing ilmu, sharing pengalaman sekaligus ya. Itu aja Kang Ben, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin kalau ada kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian mau tanya silahkan Pak. Pak Agus nih yang pengen banyak belajar nih Bos. Monggo Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Diawali tadi di surat Al-Baqarah 183 ya, kalau nggak salah Pak Ustadz ya. Masih inget-inget aja nih kita, ya kan? Memang puasa ini 2 tahun ini agak beda dengan puasa sebelum C19. Dan memang jujur semua nanya nih Pak. Sejak apa itu fatwa MUI ya, kita menghindari kerumunan, macam-macam ya. Udah nggak patraweh nih kita ke masjid atau ke musola Pak. Ini artinya untuk menghindari itu tadi Pak Ustadz. Nah ini ya nilainya bagi kita nggak tahu juga nilai, siapa yang nilai, semua Allah ya Pak ya. Cuman kita hanya punya perasaan saja
aduh kayaknya kurang apa tuh, kurang enak, kurang apa gitu. Sendiri di rumah bacanya suratnya itu aja, ya nggak? Iya Kak Pak Benardi, saya nggak nanya ke Pak Ustadz nih. Iya bos. Kalau Itu aja cari yang pendek Pak Agus. Ya enggak, kita panjang lah. Yang penting kita menguasainya 15 ayat ya udah enak kan. Untuk 11 Nah ini kadang-kadang itu Pak, ini gimana nih untuk menguatkan kita, oh karena sikon begini ya kita ikutilah. Cuman kan nilai semua Allah yang memahami. Terus kedua juga menyikapi apa itu? Kita kan tahu menyikapi Lailatul Qadar tadi dibilang 1000 malam, 1000 bulan ya. Ini kan memang yang kita harapkan. Kita juga nggak tahu itu kapan. Cuma kita tahunya ancar-ancarnya itu setelah 17 Ramadan, terus tanggal-tanggal ganjil kan gitu. Nah itu aja Pak Ustadz. Ya kita harapkan ya apa yang disampaikan Pak Ustadz RH ini, saya kadang-kadang suka nyebutnya Pak RH aja nih, Pak Ustadz RH. Rahmat Hidayat. Ini kita bisa apa ya? Merubah sikap lah dari sebelumnya menjadi lebih baik. Makasih Pak. Silakan Pak Rahmat. Ya terkait dengan apa yang disampaikan Kang Agus ya kan. Ya perubahan-perubahan itu ya dilakukan ya secara gradual lah ya kan, secara bertahap, setahap ya. Ya pandemi ini ya kita harus sikapi secara baik begitu. Bagi orang yang beriman itu mengambil hikmah ya dari setiap kejadian itu kan ya. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan sosok golongan yang ideal dalam pandangan Allah, apa yang namanya ulul albab ya, orang yang mau berpikir gitu ya kan. Allah nyatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad uti khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata, Allah memberikan hikmah may yasha kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad uti khairan katsira, dan barang siapa yang mendapatkan hikmah ya, diberikan hikmah, maka sungguh dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak ya. Salah satu hamba Allah yang diberikan hikmah itu di dalam Quran itu dijelaskan Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmah gitu kan. Faqad uti khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah ingat kepada Allah kecuali orang-orang yang termasuk golongan ulul albab ya kan. Nah, orang yang beriman itu harus selalu menangkap hikmah ya kan. Tidak ada, semua ciptaan Allah kata Allah semua ciptaan Allah dibuat selalu ada pasang-pasangan. Wa ja'alna likulli syai'in zaujaini. Dan saya ciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Nah, jadi kalau itu selalu ada sisi positif, ada sisi negatif begitu ya. Dan kehidupan ini akan menjadi indah karena ada dua sisi itu, sisi positif, sisi negatif ya kan. Arus listrik itu bisa hidup karena ada arus positif, sisi negatifnya gitu. Sehingga itu bisa nyambung kehidupan itu ya kan. Ada laki, perempuan ya, ada plus minus, selalu seperti itu ya. Orang yang beriman kepada Allah ya selalu mengambil hikmah, selalu mengambil sisi positif dari setiap kejadian itu ya. Dan orang Jawa itu ternyata sudah akrab dengan sisi positif itu ya kan. Ya. Kecopetan keinjak kakinya, untung baru kaki yang keinjak gitu ya kan. Selalu untung, itu kan sisi positif ya kan. Pandemi ini ya tentu banyak dampaknya ya, termasuk yang tentunya yang negatif ya, terhadap kesehatan, terhadap bidang ekonomi dan lain-lain ya. Betapa banyak ya korban ya yang berguguran ya dengan pandemi ini.
Tetapi rasa-rasanya saya meyakini ya bagi kehidupan keluarga itu semakin positif kan dengan pandemi ini. Betul nggak? Kita bayangkan misalnya kesibukan ya teman-teman senior-senior di PU itu kan ya Allah. Kang Ben ini dari bangun tidur sampai tidur kembali itu seringkali kan nggak ketemu anak gitu. Berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Nah, saking sibuknya itu ya kan. Betul nggak Kang Deddy? Sibuk luar biasa. Sibuk luar biasa. Dia bahagia Pak, begitu Pak. Nah, jadi lebih banyak urusannya urusan eksternal gitu ya kan. Nah, kita nggak tahu ya anak itu berimam kepada siapa, istri berimam kepada siapa nggak tahu. Tetapi itu kan nggak bagus itu ya kan. Ada sisi negatifnya. Nah, tapi selama pandemi itu diingatkan oleh Allah, ya, ayo kalian kembali ke urusan internal, ke urusan rumah ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka gitu ya kan. Nah, kita semakin dekat dengan keluarga. Nah, dan kalaupun sekarang kita bekerja kan tetap nggak jauh-jauh di lingkungan rumah gitu dengan work from hours gitu ya kan. Work from home ya. Nah, dengan bekerja di rumah. Meskipun ya tidak semua orang juga ini ya, karena kan di rumah kemudian menjadi susah ya kan ya. Bukan menjadi susah, lebih sibuk ya, karena kan kemudian mengajarkan anak-anak. Tetapi kan kemudian ya kan sebenarnya kewajiban pendidikan itu kan adalah kepada orang tua sebenarnya. Kemudian dilimpahkan kepada orang lain, guru itu karena ada spesialisasi. Tapi apapun yang tidak bertanggung jawab oleh Allah itu adalah orang tua tetap. Anak itu dididik seperti apa, orang tua yang paling bertanggung jawab. Kullu mauludin yuladu alal fitra fa inna abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Maka kemudian tergantung orang tua apakah anak kita menjadi Yahudi Nasrani atau Majusi ya. Kan kita seringkali beridealisasi bagaimana anak kita menjadi anak yang saleh. Tentu harapan itu sangat baik ya. Dan tentu itu akan lebih efektif manakala kita memulai dengan kesalehan dengan contoh teladan, iya kan ya. Ayo nak sholat. Ya, anak itu akan segera ikut kalau orang tuanya sudah segera ambil wudhu gitu ya kan. Nah, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini pandemi itu mengajarkan bagaimana kita orang tua itu melakukan peran-peran kepemimpinan secara efektif di rumah tangga gitu ya kan. Nah, tentu kan nggak elok ya kecuali anak kita dewasa gitu ya kan. Ya anak kan melihat gimana sih kapasitas papa dalam bacaan Al-Quran gitu, suruh jadi imam gitu. Wah bacaannya kulhu kok nggak ada kemajuan. Maka kemudian malu, tapi malu itu dalam arti positif. Malu itu dalam arti positif ya. Nah, alhamdulillah Pak Ustadz, anak udah bisa rumah dua. Nggak ketahuan dah. Ya. Maaf saja senior. Di dalam Al-Quran itu begini ya, di dalam Al-Quran itu ya. Nah, ini penting ini. Innallaha la yastahi anil haq. Ya, haqqi syai'an. Di dalam Al-Quran itu masih surat Al-Baqarah, masih di awal-awal. Innallaha la yastahi anil haqqi syai'an. Sungguhnya Allah tidak malu untuk melakukan perbuatan baik sekecil apapun gitu ya kan. Jadi misalnya begini maksudnya ya kan. Kita ini sudah umur sweet ya, sweet itu sweeta gitu ya kan. Tapi bacaan kita itu belum bagus gitu. Kok hafalan-hafalan ayat itu kok masih berkisar urusan kulhu gitu ya kan. Sementara anak istri menjadikan kita imam. Ayo mulai belajarlah. Cari guru kepada siapa begitu ya untuk memperbaiki bacaan kita ya. Sehingga kita itu betul-betul menjadi imam secara totalitas gitu. Imam dalam hal kegiatan, dalam hal ekonomi, tetapi imam juga di dalam hal ubudiyah gitu. Itu kan idealnya gitu ya kan. Nah, jangan sampai istri dan anak-anak itu papa begini saya cari imam kepada orang lain, itu kan bahaya. Nah,
Ini adalah gerakan langkah-langkah radikal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kita ya kepada kehidupan keluarga yang semestinya gitu, agar para suami itu menjadi imam untuk istri dan anak-anak kita gitu ya kan, dengan cara ini ya. Dan bagaimana ibu yang selama ini lebih banyak sibuk urusan eksternal ya, arisan macam-macam ya, mereka itu ngurusin anaknya, pendidikan anaknya. Kan selama ini serahkan aja ke guru gitu, nggak tahu pendidikan apa. Tapi kemudian itu dikembalikan tugas itu kepada guru. Kalaupun sekarang misalnya guru tetap berperan, tapi peran penting itu kembali kepada mamanya ya, kepada orang tua, kepada ibu ya, itu kepada ibu. Ini luar biasa. Allah mengajarkan kita, mengembalikan kepada kita kepada yang semestinya itu dengan pandemi ini. Oleh karena itu, ini kita mengambil hikmah ya, yang dikatakan Al-Quran, yu'tal hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad uti khairan katsira. Dan hikmah yang lain ini ya, bagi teman-teman yang sibuk ya, yang masih aktif seperti Kang Dedi ini ya kan. Ya, sekarang rapat-rapat itu kan sudah nggak ada lagi batas waktu dan tempat gitu ya dengan Zoom itu. Bahkan sekali meeting kadang-kadang bisa 3 kali gitu ya. Wah, paralel gitu kan. Nah, ini betul-betul lompatan ya dari sisi mencapai kemajuan yang luar biasa dahsyat ya dengan bidang teknologi ya, dengan teknologi Zoom ini ya. Sekarang ya pengajian-pengajian misalnya meeting-meeting, kalau dulu yang hadir 30, 20, tapi dengan teknologi Zoom ya, kalau pengajian di BI, di Bank Indonesia itu ya, itu bisa 1.100, 1.200, pernah mencapai 4.000, kalau seluruh dunia ikut ya dari perwakilan BI itu. Yang itu belum pernah terjadi sebelumnya, sebelum era COVID ini, sebelum era pandemi, itu kan luar biasa dahsyat. Pengajian-pengajian misalnya di lingkungan saya FFMB itu ya kan, pesertanya bisa seluruh Indonesia gitu ya kan. Itu dengan teknologi sekarang ini. Ini dampak positif ya, hikmah dari pandemi ini. Oleh karena itu ya tentu kita tidak berharap pandemi terus, tidak. Tapi kita bisa menangkap isyarat-isyarat kebaikan dari setiap kejadian ya kan. Ini adalah bagaimana orang yang beriman kepada Allah ya menangkap isyarat-isyarat kebaikan dari setiap kejadian itu ya. Ya, termasuk juga misalnya begini ya. Ketika para senior itu masih aktif gitu ya kan, ya itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagaimana memberikan kebaikan kepada kehidupan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan, rumusan-rumusan kebijakan ya. Nah, tetapi pada saat masuk purna bakti insyaallah ini kesempatan kita ya untuk lebih banyak dengan keluarga, dengan anak cucu, melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan RT, RW, di masjid, dimanapun juga. Waktu itu sangat berharga agar kita tetap menjadi orang yang paling bermanfaat bagi kehidupan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu ya, maka Ramadan ini adalah langkah yang tepat ya, bagaimana ya kita bisa mengambil hikmah dari setiap ini ya untuk mengarah kepada yang lebih baik. Yang kedua apa pertanyaan Kang Agus? Mensikapi Lailatul Qadar itu kan kita terkait dengan Lailatul Qadar itu ya. Itu Lailatul Qadar itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk Nabi pun juga tidak bisa memastikan kapan datangnya ya. Yang disampaikan adalah hanya ciri-cirinya. Tentu ada hikmah, tidak dipastikan itu. Agar kita umat Islam itu berfastabiqul khairat gitu kan. Nah, kalau sudah dipastikan tanggal 23, malam 23, kemungkinan malam-malam lain akan sepi. Dan malam 23 masjid-masjid itu tidak akan muat gitu karena orang berebut semua pada malam tanggal 23 gitu. Jadi agar kita itu berfastabiqul khairat ya.
Tentu persiapan yang baik itu bukan sistem SKS, sistem kebut semalam, malam 23 tidak tidur gitu. Iya. Ya seperti halnya misalnya begini ya, kalau di dalam kehidupan kantor itu ukuran kinerja itu kan tidak diukur di ujungnya ya Kang Agus ya, sebagai mantan yang pernah mendalami SDM gitu kan. Tapi itu track record, rekam jejak dari awal gitu, ya kan? Rekam jejak dari awal. Orang ini benar nggak, konsisten nggak cara bekerjanya gitu ya. Bukan ujuk-ujuk gitu ya. Bukan ujuk-ujuk, tidak. Allah juga maha tahu. Ini yang ujuk-ujuk, yang benar dari awal nggak tahu gitu kan. Pasti malam Lailatul Qadar itu nggak akan salah pilih Allah, udah pasti itu. Iya. Mana yang suka ngintip, yang mana yang istiqomah, Allah udah pasti tahu gitu kan. Oleh karena itu ya kan, ya kata Nabi, qiyam Ramadan dia menegakkan sholat malam itu penting dilakukan dari awal gitu. Jadi tidak sistem ujuk-ujuk, tidak. Oleh karena itu ya kan, karena bulan malam Lailatul Qadar nggak tahu hakikatnya tanggal berapa, boleh jadi antara orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa berbeda itu malamnya itu. Karena itu kan sangat private, gak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Sangat private, gak ada yang tahu. Boleh jadi orang lain, misalnya malam 17, 21, 23, boleh jadi bagi orang lain malam ganjil yang lain gitu. Karena itu malam saat-saat yang sangat private gitu. Jadi sifatnya dan nggak bisa kemudian kita mengklaim, oh saya dapatkan malam Lailatul Qadar. Siapa yang bisa bilang itu? Nggak ada yang tahu. Hanya ciri-cirinya iya. Tapi ciri-ciri itu kan bukan sesuatu kepastian gitu kan. Ciri-cirinya malam tenang itu. Kalau sudah siangnya ya mataharinya cerah tapi tidak terlalu panas, itu kan ciri-ciri. Tapi tentang hakikat malam Lailatul Qadar, wallahu alam nggak ada yang tahu itu. Dan sangat private antara satu dengan yang lain. Ujungnya agar kita berfastabikul khairat itu. Jadi dulu itu kan hitungan 1000, kalau sekarang misalnya jutaan gitu kan banyak ya. Itu karena sebenarnya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sepanjang hidupnya itu penuh dengan kebaikan. Itu malam kepastian itu, malam kepastian kebaikan. Itu bukan 1000 bulan maksudnya itu betul-betul 1000 bulan. Angka 1000 pada zaman dulu itu angka yang sangat banyak, simbol-simbol hitungan yang sangat banyak itu. Itu aja kan, silakan. Yuk, makasih Pak. Saya ngundang Bu Baby atau Bu Diah nih. Silakan kalau mau. Ini kita kan cuma sedikit, kita kasih tugas semuanya aja Pak ya. Silakan kesempatan. Oh iya, ini private ini, pengajian private. Private nih, Bu Baby, Mbak Diah. Monggo Bu Baby. Yang itu Pak Guratno itu. Nah, Mbak Guratno baru masuk lagi. Kang Deddy ini di mana? Bagus banget Kang Deddy view-nya ini. Pak Guratno. Kita pakai absen dulu. Siapa? Mbak Diah tuh Pak Guratno ya. Bu Baby silakan Bu Baby. Wah, Pak Lukman, assalamualaikum Pak Lukman. Bu Baby suaranya kurang jelas. Kurang keras ya. Ya Bu. Ini udah dengar? Udah. Dengar, Bu. Selamat berpuasa Bapak Ustadz dan para sahabat. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz, ini kalau kita bulan puasa itu rasanya kita seperti kayak masuk seperti suaranya kurang jelas? ya. Mungkin seperti ini Pak Ustadz. Volumenya ini. Kalau gini udah jelas. Nah itu benar. Nah, jelas. Jelas ya. Bagaimana kita supaya konsisten Pak Ustadz setelah puasa ini kita tetap ibadahnya tetap. Ini kan kadang-kadang kita gradasi nih. Udah habis puasa terus udah deh. Kayaknya agak rada males. Ini gimana supaya kita tetap konsisten seperti ketika kita ibadah
ketika bulan puasa. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bu Bebi ya. Bagaimana kita istiqomah ya itu dalam kebaikan ya. Ya tentu ada riyadhah dah, ikhtiar ya, ikhtiar zahir, ikhtiar batin ya. Ikhtiar zahir itu ya bagaimana terus mengamalkan kebaikan, dan ikhtiar zahirnya adalah mohon kepada Allah agar kami diberikan keistiqomahan. Jadi ada doa, Allah tsabbitna bil iman, Allah tsabbitna bil Islam, Allah tsabbitna bil istiqomah wal mudawamah ala ta'ati. Allah kuatkan kami, tetapkan kami dalam Islam, dalam iman, tetapkan kami untuk istiqomah, untuk senantiasa beramal saleh dan berbuat taat. Itu doa itu penting ya. Oleh karena itu Islam sudah melalui nabinya sudah merumuskan ya langkah-langkah agar kita bisa konsisten melanjutkan tradisi-tradisi hal-hal yang baik ya. Makanya setelah Ramadan itu, setelah ibadah puasa Ramadan, ada yang namanya puasa Syawal ya kan. Puasa bulan Syawal ya. Afdolnya 1 hari setelah bulan Ramadan bisa lanjutlah puasa Syawal. Tapi kalau tidak dimungkinkan ya apa yang bisa dilakukan tidak langsung ya, bisa 1 minggu setelah itu, atau bagi yang puasa Senin Kemis insya Allah itu bisa cukup ya 6 hari puasa ya. Nah, itu untuk menjaga puasa Syawal ya, untuk menjaga momentum kebaikan ya. Oleh karena itu di dalam tradisi masyarakat Jawa itu ada yang namanya Lebaran Ketupat ya. Itu Lebaran Ketupat, Lebaran ke-7 itu lebarannya untuk orang yang berpuasa adalah menjaga momentum kebaikan ya. Memang istiqomah itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan, karena itu kan perlu riyadhah ya, perlu kesungguhan daripada kita ya. Termasuk juga misalnya begini di dalam Quran, karena itu orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan pahalanya luar biasa ya. Allah menyatakan wa'ala wistaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghaddaqa. Walau istaqamu, seandainya kalian adalah orang-orang yang istiqomah ala tariqati, atas jalanku, jalan kebaikan kata Allah, lasqainahum ma'an ghaddaqa, pasti ya, pasti lasqainahum, pasti akan saya berikan kalian minuman yang menyegarkan. Minuman itu bermaksud adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh kebaikan, karena air itu simbol kehidupan. Allah akan berikan kehidupan yang baik ya. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan itu adalah konsistensi itu kan menjadi kunci keberhasilan ya Bu Bebi ya. Orang yang istiqomah konsisten dalam kebaikan misalnya ya. Oh ini kok kerjanya baik ya, konsisten seperti ajek ya, itu lambang kesuksesan. Rajinnya terus, belajarnya terus, ajek, itu akan sukses, cepat atau lambat dia akan sukses gitu. Nah, demikian pula dalam kehidupan beragama ya, konsisten dalam taat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Qur'an kan menyatakan ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu bil muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kamu menjemput ampunan Allah dan bersegera menjemput surga ya. Nah, ampunan Allah itu harus segera jemput karena gini, dalam konteks kehidupan nyata ya, lebih dulu mana datangnya ampunan Allah atau tidak dengan kematian ya. Kalau kita meninggal, kita berdosa sebelum kita mendapatkan ampunan Allah, itu khawatir kita meninggalnya dalam kondisi su'ul khotimah. Tapi kalau kita meninggal dalam kondisi bertaubat kepada Allah karena kita maksiat, maka insya Allah akan kita mendapatkan husnul khotimah. Sebagaimana diceritakan di dalam hadis itu kan ada orang ya Al-Gojo meninggal dunia
sudah 99, kemudian bertanya kepada orang apakah ada pintu taubat, tidak, bunuh juga orang yang menjawab itu sampai 100. Tapi kemudian dia bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah jalan dia meninggal, ternyata setelah diukur ya, dia lebih mendekat kepada tempat taubat, dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah meskipun sebelumnya sudah sebegitu banyaknya dosa. Karena itu maka surga itu harus juga diperebutkan oleh kita. Diperebutkan itu dalam arti kita memperbanyak amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Karena kalau tidak di surga kan di neraka kan. Nah, itu kan pilihannya. Karena kadang-kadang Nabi itu menyindir kita. Seringkali kita mendapatkan surga, tapi amalan yang kita lakukan justru mengantarkan kita ke dalam api neraka. Nah, oleh karena itu seimbang, sejalan dengan apa yang kita lakukan secara zahir itu. Nah, itu. Kemudian yang terkait dengan itu untuk kemudian surga dan ampunan itu dipersiapkan bagi hambanya yang mutakin. Siapakah yang mutakin itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, itu orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit ya. Hidup ini kan nggak bisa lepas dari as-sarra dharra, lapang dan sulit. Itu siapapun lah. Tugas selalu seperti itu kan, karena kan silih berganti itu. Nah, tetap itu ayat itu orang yang senantiasa baik dalam keadaan lapang kalau sulit menyesuaikan ya. Termasuk juga di dalam ayat Al-Qur'an itu juga misalnya dikatakan ya, inna fi khalqis samawati wal ardi laayatil albab, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ya, menjadi bukti ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk ataupun berbaring ya. Itu adalah agar kita terus mengingat kepada Allah dalam segala hal, dalam segala kondisi. Itu ciri-ciri orang yang istiqomah ya. Kita akan diperintahkan oleh Allah harus selalu sholat dalam kondisi apapun. Ya, tentu sholat itu menyesuaikan. Nah, karena itu kalau misalnya kita bepergian misalnya dalam batas-batas yang boleh qashar, maka sholat kan tetap wajib dilaksanakan. Nah, tinggal teknisnya apakah kita sholat full ya, apakah qashar. Karena itu dua-duanya boleh dilaksanakan. Yang tidak boleh adalah tidak sholat, ya kan? Nah, konsisten dalam kebaikan ya. Jadi itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu konsisten dalam kebaikan ya. Iya kan? Untuk bisa ke sana perlu latihan, perlu riyadhah ya kan? Untuk bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah. Kalau kita konsisten dengan kebaikan ya, maka kata Allah ya, akan diberikan kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga Ramadan ini ya bisa menjadi jalan bagi kita untuk bisa konsisten ya. Tinggal nanti begini ya kan. Kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan, keberhasilan sebuah training itu tidak saja diukur pada saat pelaksanaan training, tapi impact dari training itu diukur justru setelah training itu. Kinerja kita semakin baik apa tidak, pasca Ramadan semakin baik apa tidak, itulah keberhasilan dari sebuah training. Oleh karena itu, maka penting bagi kita adalah untuk menjaga momentum Ramadan itu terus berlanjut pada saat-saat setelah ibadah puasa Ramadan yang kita jalani. Oleh karena itu, maka bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Syala yashulu syawlan. Bulan menapak, mendaki kepada tangga yang lebih tinggi ya kan, karena ibadah-ibadah Ramadan yang kita jalani sudah membentuk ya sikap yang lebih baik dalam kehidupan kita. Demikian Bu Bebi, semoga berkenan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz.
saya mengundang Pak Lukman atau Pak Made. Monggo Pak. Inji, amin. Siapa yang mau tanya dulu? Kalau Pak Amwazia, Pak Dedi mah itu nanti barengan gua lah nanya. Pak Arsum. Bukan Arsum. Pak Lukman, Pak Made, atau Pak Satriadi dan Bu Wati, silakan lanjut. Siapa yang mau nanya? Sambil ya, tidak ada yang mungkin. Satriadi, ya Pak Satriadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang Waalaikumsalam. dan untuk teman-teman semua. Saya mau tanya saja sedikit kaitannya dengan pandemi ini ya. Kita kan dihimbau untuk tidak ke masjid lah ya, tidak ke masjid, tidak ke kerumunan itu. Padahal di situ di bulan puasa ini kan tempatnya kita cari pahala ya. Bulan penuh maghfirah, bulan rahmat, ya kita terbebaskan api neraka. Ya kaitannya dengan pahala tadi Pak. Ini gimana Pak? Jadi artinya apakah kita jadi minus gitu ya setelah pandemi ini atau malah kita tambah sesuatu dengan kesabaran kita gitu. Demikian Pak Ustadz. Ya. Jadi di dalam sebuah hadis dinyatakan ya bahwa pandemi itu adalah warahmatan lil mu'minin, adalah rahmat bagi hambanya yang beriman ya, rahmat. Jadi sepanjang kita bisa mengambil hikmah dari pandemi ini, bersabar dan meyakini bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengambil sisi hikmah dari pandemi itu ya kan. Kemudian yang terkait tidak ke masjid itu sebenarnya bukan seperti itu ya kan. Himbauannya itu adalah ya yang saya lakukan misalnya saya pergi ke masjid tetapi bagaimana tetap menjalankan protokol COVID dan sambil mengingatkan juga kepada teman-teman jamaah, kepada pengurus ya bahwa pandemi itu adalah fakta nyata ya kan. Dan itu bisa terjadi kepada siapa yang kita tidak menjalankan sunatullah. Sunatullah itu kan bagaimana kita memitigasi resiko dengan protokol COVID itu ya. 3M dan 3T itu ya kan ya. Paling tidak 3M dulu lah ya kan. Menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, itu yang kita lakukan ya. Seringkali ini yang jangan sampai terjadi adalah kemudian ya seperti apa yang terjadi di India ya, kemudian masyarakat tidak patuh ya. Jangan sampai masjid itu menjadi klaster baru penyebaran pandemi gitu karena tidak memenuhi protokol COVID gitu kan. Ya menganggap bahwa pandemi tidak ada gitu. Itu yang jangan sampai terjadi misalnya. Dan pandemi itu kan tidak melihat siapa gitu. Mau kiai, mau ustadz ya, mau jenderal bisa terjadi, mau pangeran bisa terjadi kepada siapa saja gitu ya kan. Berdasarkan catatan dari RMI itu ya kurang lebih ada 245 pengasuh pondok pesantren yang meninggal. Artinya bisa terjadi kepada siapa saja. Oleh karena itu ya kan tinggal barangkali mungkin penting juga ya tetap membatasi diri juga ya. Kalau dulu misalnya tiap hari mungkin ya tidak tiap hari ke masjid ya sesuai dengan kebutuhan, kira-kira mungkin kan kita punya feeling ya badan ini sehat apa tidak gitu. Kemudian kalau ke sana kira-kira bersiko apa tidak ya. Kalau kita yakin ke sana tidak apa-apa ya monggo, tapi kalau misalnya tidak ya silakan saja. Toh insyaallah berkah Ramadan, keutamaan Ramadan tidak berkurang karena pandemi ini. Karena kan begini juga ya kan. Di dalam kaidah fikih itu ada yang dinyatakan ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsada itu harus mendapatkan prioritas gitu. Diprioritaskan dibandingkan maslahat ya. Pergi ke masjid itu ada maslahat di situ. Tapi sekiranya di masjid itu ada potensi risiko di situ yang barangkali sudah kita perhitungkan misalnya karena berbagai hal ya menurut keyakinan kita ya, maka tidak pergi ke masjid itu lebih baik ya. Itu menjadi pilihan yang terbaik gitu. Itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tapi kalau kita yakin karena di masjid itu menjalankan protokol COVID, tentu ke masjid akan lebih baik begitu kan.
kan ada masjid-masjid tertentu yang menjalankan prokes, ada masjid yang lain juga tidak menjalankan prokes. Itu kita tinggal milih-milih aja itu nanti ya kan. Dan kita mengingatkan juga wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Jadi barangkali itu Kang, insyaallah ya dengan pandemi ini tidak mengurangi fadilah keutamaan bulan Ramadan. Tinggal dimanapun kita bisa melakukan amal-amal soleh baik di rumah maupun di masjid, ya kan Satriadi. Dan kita harus selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian itu. Itu Kang. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Oke. Kayak saya undang Pak Dedi nih. Pak Dedi, Pak Amwaji. Mau duhur ini. Iya, Pak Dedi dulu deh, Pak Dedi deh. Ini gongnya ini berarti sudah mau selesai nih kalau sudah Kang Dedi sama Kang Amwaji. Iya. Makanya itu wajib Pak, kalau itu wajib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian. Singkat aja. Pertanyaan saya belum terjawab. Ini di mana kok bagus banget ini gambarnya. Ini mimpi ini Pak, gambar mimpi. Yang dimimpiin tuh yang di belakang 3 biji tuh. Ya. Mimpi. Monggo Pak Dedi. Mau tanya, ini kan di dalam surat Al-Taubah itu kan disebutkan ada 4 bulan yang haram, gitu ya, yang disebutkan haram, di mana ya kita dianjurkan untuk lebih banyak beribadah dan sebagainya. Nah, sementara Ramadan sendiri ini tidak disebut lebih tinggi dari yang haram tadi atau gimana nih Pak Ustadz? Apakah kemudian kalau yang 4 bulan tadi kita beribadah ini akan lebih lebih banyak pahalanya, karena yang ini Ramadan lebih tinggi lagi atau gimana? Karena saya kok nggak menemukan itu di dalam di dalam Al-Quran itu ya. Saya kira itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Monggo Pak. Ya. Ya. Itu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ya. Ada 4 itu ya kan. Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Bulan Ramadan itu kan memang disebutkan di dalam Al-Quran itu Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu kan sumber segala sumber hukum, sumber segala kebaikan ya. Jadi maka dengan demikian ya, bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah, itu berarti kan menunjukkan betapa luar biasanya bulan Ramadan dengan sebutan Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan tidak ada lain yang sama yang disebutkan oleh Allah kecuali Al-Quran, karena memang hanya Al-Quran. Nah, itu Kang Dedi ya. Sehingga kemudian kalangan ulama sepakat menjadikan Ramadan itu sebagai afdhalah syuhur, bulan yang paling utama dalam pandangan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena itu maka kemudian di dalam hadis itu ya ada malam Lailatul Qadar fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Bulan-bulan lain nggak ada yang seperti itu ya, kecuali terkait hanya dengan ibadahnya, seperti misalnya pada bulan haji ya terkait dengan hajinya gitu ya kan. Nah, jadi itulah menunjukkan ya keagungan dan keutamaan daripada bulan suci Ramadan ya. Bulan-bulan lain itu tidak banyak nama yang dinisbatkan, kecuali bulan Dzulhijjah itu yang dikenal juga sebagai bulan kurban lah kan ya. Tapi hanya ada 2 nama, tetapi bulan Ramadan itu banyak sekali nama. Itu kan menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Syahrul Mubarak ya kan? Syahrul Quran, Syahrullah, Syahrul Tarbiyah. Wah, apalagi Syahrul Marhamah, Syahrul Istijabah, bulan di penuh ijabah. Banyak sekali. Itu kan menunjukkan ya kualitas dan keistimewaan bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain kan. Jadi semoga bisa menjawab ini. Nah.
Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin sedikit, kalau boleh tambahin lagi sedikit ya. Seringkali kita menyebutnya dengan bulan puasa gitu ya. Sehingga kadang-kadang mispersepsi di mana hanya puasalah ibadah di bulan Ramadan itu. Mestinya ini adalah ibadah di bulan Ramadan. Salah satu yang diwajibkan di sana adalah bulan puasa, tapi mestinya kita juga beribadah yang lain-lain yang untuk meningkatkan kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah gitu ya. Jadi seringkali kalau kita menyebutnya bulan puasa itu seakan-akan hanya puasa itu yang ibadah yang dianjurkan di sana gitu ya. Ya. Mungkin ini maksudnya karena kewajiban khusus yang diwajibkan pada bulan Ramadan, meskipun yang lain juga tetap wajib gitu ya kan, adalah ibadah puasa. Pada bulan lain kan tidak ada kewajiban puasa selama bulan itu kan tidak ada ya. Tapi hanya puasa itu selama 1 bulan penuh diwajibkan pada bulan Ramadan itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu. Tapi ya yang ibadah-ibadah yang lain seperti sholat ya tetap diwajibkan ya, tapi yang khusus yang terkait pada bulan Ramadan itu adalah ibadah puasa, sehingga namanya bulan puasa itu kan. Jadi sama dengan bulan haji ya, karena memang pada bulan itulah ya ada kewajiban pelaksanaan ibadah haji itu kan. Jadi baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Pak Ustadz, Pak Amwaji, monggo Pak. Pamungkas. Ini dari ujung. Udah azan. Udah azan. Ya, tenang aja Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada yang menarik dari Pak Ustadz mengenai bahwa kita pada saat puasa ini waktu buka tuh nyiapin macam-macam gitu Pak ya. Segala kita lengkapkan seolah mau kita makan. Ternyata yang kita ambil hanya sedikit. Air dan kurma saja selesai sudah. Lapar mata kayaknya Pak Ustadz ya. Lapar mata. Iya, betul itu. Lapar mata gitu. Nah, yang menarik sebetulnya ternyata pada saat puasa ini atau bulan Ramadan ini kita sadar itu ternyata kita tuh lapar mata gitu ya. Dan ini kan semacam alat untuk mengkalibrasi bahwa ternyata keinginan dan kebutuhan itu tidak seimbang jalannya. Keinginan kita macam-macam, ternyata kebutuhan kita hanya sedikit. Nah ini kan sebetulnya meluruskan kembali jalan kita. Jangan melihatlah antar keinginan kita itu harusnya dalam koridor kebutuhan. Jangan berlebihan, kan begitu Pak Ustadz? Iya, betul. Kita mengkalibrasi itu. Nah, kemampuan kita tentunya kebutuhan kita jangan melampaui kemampuan. Apalagi keinginan. Nah, yang susah dikontrolnya keinginan tadi. Keinginannya jauh kemana-mana sementara kemampuannya terbatas. Katakanlah begini, kita mampunya itu punya Avanza. Tapi kita ngotot beli katakanlah Fortuner gitu, dan ngutang kemana-mana gitu kan. Tapi kata sebagai orang tua melakukan itu, anak kita kan jadi melihat kebutuhan, keinginan, kemampuan itu harusnya dengan puasa ini menjadi kesempatan kita melihat itu. Karena kita sudah melihat bahwa kita pengen buka macam-macam, ternyata kita hanya kenyang kok dengan kurma dan secangkir air. Gitu kali Pak Ustadz. Ya. Ini pertanyaannya berat sekali. Harus topik sendiri ini. Oke, nanti kita bahas di topik berikutnya ya, karena kan ya kalau terkait ya hal-hal yang ini ya takut niatnya juga. Tapi kalau kita manusia itu kan tidak bisa menghukumi niat, tapi Allah bisa menangkap niat orang gitu kan, niat pimpinan, niat apa ya. Tapi apapun juga ujungnya pemimpin itu harus menjadi teladan bagi kebaikan lah ya. Nah, itu saja ya. Dan barangkali mungkin karena ada topik khusus, barangkali mungkin nanti bisa topik kepemimpinan dalam Islam lah, sehingga bisa menarik itu diskusinya. Menarik itu. Kang Wazi ya. Ya, betul. Bisa bagus. Catat tuh Pak Tua.
Oke, mungkin karena ini sudah Nah, undang zuhur, sudah pemimpin, Bos. mungkin karena sudah zuhur, mungkin kita segera tutup ya, biar ini kita dapat hikmah Ramadan ya, biar ini sholat tepat waktu. Ya, makasih banyak, kurang lebihnya senior, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal yang berkenan, kami kembalikan kepada Kang Agus sama Kang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Kang Agus tutup dulu Kang. Alhamdulillah kita baru saja mendengar dari Pak Ustadz Rahmat Hidayat atau Pak Ersa. Jadi pertama menguraikan mengenai perintah puasa sebagaimana maksud ayat 183 surat Al-Baqarah, di mana perintah puasa itu juga untuk meningkatkan takwa dan selanjutnya sampai dengan fungsi-fungsi puasa dan ada waktunya juga introspeksi kesehatan kita dan selanjutnya saya pikir ini bermanfaat ya kalau mungkin Pak Katua ada rekamannya itu nanti bisa ditranslate, bisa dikirimkan ke teman-teman gitu ya. Terus juga pertanyaannya cukup bagus, terutama yang terakhir Pak Amwasi, memang kajian khusus ini kita perlu juga itu dicatat Pak Katua untuk ke depan. Jadi kita dengan ini saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz dan Bapak Ibu semua dan Fasili Pak Ketua rumah kita ya. Jadi insya Allah kita akan bertemu minggu depan kembali sebagaimana jadwal yang sudah dibuat Pak Ketua dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sholat sama-sama. Sholat di rumah sama-sama rumah. Terima kasih. Topiknya kelihatan kan cantik banget. Terus teman-teman, karena ini premium hijab, jadi udah pasti semua jahitannya rapi. Super nyaman buat daily. Ini bahannya itu bagus banget. Ini bener-bener pas dikirimin, aku kan mau gosok nih atau setrika. Ternyata nggak usah lagi karena bahannya itu udah langsung jadi mulus banget ini loh.